Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bertemu lagi dan kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia dan dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman di Indonesia. Dengan melihat tayangan video, anak-anak mampu memahami gerak-gerak tari daerah. Baik anak-anakku, kelas 4 yang hebat, Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas yang digunakan untuk hunian oleh kelompok etnis tertentu. Rumah adat di Indonesia memiliki bentuk dan arsitektur masing-masing sesuai dengan budaya adat setempat. Keberadaan rumah adat di Indonesia memiliki arti penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Berikut rumah adat dari berbagai provinsi. Mari kita pelajari. Yang pertama ada rumah gadang, rumah adat dari Sumatera Barat atau Sumbar. Berikutnya ada Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Kemudian ada rumah Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Berikutnya ada rumah adat Bangka Belitung. Kemudian rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel atau suku Toraja. Nah, berikutnya ada rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Kemudian ada rumah adat Kalimantan dari Bali. Berikutnya rumah adat Musalaki, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya rumah adat Dalam Loka, rumah adat Nusa Tenggara Barat. Kemudian rumah adat Betang, rumah adat Kalimantan Tengah. Berikutnya rumah adat Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian rumah adat Honai, rumah adat dari Papua. Kemudian rumah adat Kebaya dari DKI Jakarta. Berikutnya rumah adat Joglo, rumah adat dari Jawa Tengah. Bentuk rumah adat di Indonesia bermacam-macam,
tergantung dari perbedaan budaya dan perbedaan fungsi. Misalnya, rumah adat di daerah pantai cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pegunungan untuk melindungi dari terjangan ombak. Rumah adat di daerah yang lebih dingin akan lebih tertutup dibandingkan dengan daerah panas. Sementara rumah di daerah hutan berbentuk rumah panggung untuk mencegah hewan buas masuk ke dalam rumah. Selain itu, bahan bangunan rumah juga bermacam-macam, tergantung bahan alam yang mudah ditemukan di daerah tersebut. Walaupun di Indonesia banyak sekali keberagaman rumah adat, kita harus saling menghargai dan menghormati. Kita tidak boleh membanggakan adat istiadat atau rumah adat budaya kita sendiri. Sebagai warga negara yang baik, kita harus saling membina sikap persatuan dan kesatuan. Nah, baik anak-anak, setelah mempelajari tentang keberagaman budaya dan rumah adat yang ada di Indonesia, mari anak-anak kerjakan sebagai latihan anak-anak. Silahkan anak-anak jawab pertanyaan yang ada di layar. Kerjakan dengan teliti. Kerjakan di buku tulis anak-anak. Tulis dengan soalnya. Tulis dengan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Baik anak-anak kelas 4 yang hebat, selain keragaman rumah adat, Indonesia juga memiliki keragaman lagu dan tari daerah. Mari kita simak kembali gerakan tari Bungong Jeumpang. Selamat menyaksikan. Indah lagunya.
Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang keterhubungan antar gagasan dan penerapan sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengar. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan dimanapun anak-anak berada. Anak-anak juga harus membudayakan saling tolong-menolong kepada sesama. Tak lupa, anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.